Kita semua sering mendengar ungkapan bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, diperlukan 10.000 jam latihan. Konsep ini diperkenalkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers, dan sejak itu, angka ini menjadi semacam standar tak tertulis. Namun, apakah benar-benar harus menghabiskan ribuan jam tanpa arah yang jelas agar menjadi ahli? Jawabannya, tidak selalu. Faktanya, kunci menjadi ahli bukan sekadar soal banyaknya waktu, tapi bagaimana kamu menggunakan waktu tersebut. Bayangkan kamu hanya punya 1 jam sehari untuk belajar sesuatu yang baru, misalnya menguasai bahasa asing, belajar coding, atau mendalami filsafat. Apakah itu cukup? Kalau kamu menerapkan strategi yang tepat, 1 jam sehari itu bukan hanya cukup, tapi bisa sangat efektif untuk membangun keahlian yang mendalam dan berkelanjutan. Pertama, pahami konsep pembelajaran yang disebut pembelajaran terfokus atau deliberate practice. Deliberate practice bukan sekadar mengulang-ulang sesuatu sampai bosan, melainkan latihan yang sengaja dirancang untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu yang paling lemah dalam kemampuan kita. Ini adalah latihan yang penuh kesadaran, menantang, dan dilengkapi dengan umpan balik yang spesifik. Misalnya, jika kamu belajar bahasa asing, bukan hanya sekadar membaca atau mendengarkan, tapi fokus pada pengucapan yang salah atau kosakata yang sulit kamu ingat. Jika belajar coding, bukan hanya mengetik kode, tapi mencoba memperbaiki bug yang membuat programmu gagal. Intinya, kamu terus berada di zona pertumbuhan, bukan zona nyaman. Kedua, batasi durasi belajar dan ciptakan ritme yang konsisten. Meskipun banyak yang berpikir semakin lama belajar semakin bagus, kenyataannya otak kita memiliki batas fokus yang efektif. Penelitian psikologi kognitif menunjukkan, durasi optimal untuk fokus penuh adalah sekitar 25-50 menit dengan jeda istirahat singkat. Itulah kenapa konsep 1 jam sehari sangat ideal, cukup lama untuk masuk ke mode belajar mendalam, tapi tidak terlalu lama hingga membuat otak lelah dan tidak efektif. Konsistensi jauh lebih penting daripada durasi. Lebih baik belajar 1 jam setiap hari tanpa terputus daripada belajar 5 jam sekaligus tapi hanya beberapa hari dalam seminggu. Kebiasaan yang konsisten membangun pondasi yang kokoh dan memudahkan pembelajaran berjenjang. Ketiga, gunakan teknik pembelajaran aktif. Aktif di sini berarti kamu tidak hanya pasif menerima informasi, tapi terlibat langsung dalam proses belajar. Contohnya, membuat catatan dengan bahasa sendiri, mengajarkan kembali materi yang dipelajari, atau membuat pertanyaan-pertanyaan kritis yang menantang pemahamanmu. Metode seperti retrieval practice atau latihan mengingat kembali informasi terbukti memperkuat memori jangka panjang. Jadi, jangan hanya baca atau dengar, tapi cobalah untuk menuliskan atau menjelaskan kembali tanpa melihat sumber. Cara ini memaksa otakmu untuk bekerja lebih keras sehingga informasi menjadi lebih melekat. Keempat, tetapkan tujuan yang jelas dan ukur kemajuan secara berkala. Salah satu alasan mengapa banyak orang gagal dalam belajar adalah karena mereka tidak tahu apa yang ingin dicapai secara spesifik. Tanpa tujuan, belajar menjadi tidak fokus dan mudah menyerah. Buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Misalnya, dalam 3 bulan saya ingin bisa berbicara lancar tentang topik X dalam bahasa Inggris. Atau, dalam 6 bulan saya mampu menyelesaikan proyek coding sederhana menggunakan Python. Dengan tujuan yang jelas, kamu bisa membagi proses belajar dalam langkah-langkah kecil yang terukur. Lalu, lakukan evaluasi secara rutin. Catat kemajuanmu, identifikasi kendala, dan sesuaikan strategi belajar jika perlu. Proses evaluasi ini adalah bagian dari deliberate practice yang memastikan kamu terus berkembang. Kelima, manfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar. Di era digital, ada banyak alat dan platform yang bisa membuat proses belajar lebih efektif. Misalnya, aplikasi spaced repetition seperti Anki yang membantu mengingat kosakata atau konsep secara terjadwal, platform kursus online yang menyediakan materi terstruktur, atau forum diskusi untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman. Tapi ingat, teknologi hanyalah alat. Fokus utama tetap pada kualitas belajar dan keterlibatan aktifmu. Keenam, jaga keseimbangan mental dan fisik. Belajar bukan hanya soal mengasah otak, tapi juga menjaga kondisi tubuh dan mental. Tidur cukup, olahraga teratur,
Dan mengatur stres sangat berperan dalam kapasitas otak untuk belajar dan menyimpan informasi. Tanpa kesehatan yang optimal, 1 jam belajar bisa jadi sia-sia. Kesimpulannya, menjadi ahli bukan soal menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya tanpa arah, melainkan tentang menggunakan waktu yang terbatas dengan strategi yang tepat, konsisten, dan fokus. Dengan menerapkan latihan terfokus, belajar aktif, tujuan jelas, dan evaluasi rutin, 1 jam belajar setiap hari bisa menjadi kunci membuka potensi besar dalam dirimu. Jadi, mulai sekarang, jangan takut waktu yang kamu punya sedikit. Gunakan 1 jam itu secara maksimal dan buktikan bahwa kamu bisa jadi ahli di bidang yang kamu pilih. Kualitas dan strategi belajar jauh lebih penting daripada kuantitas. Ingat, otak kita sangat mampu beradaptasi, asalkan kita tahu cara mengarahkan proses belajarnya dengan benar.